Sebuah situs sejarah teronggok di desa Buantan Besar, Siak, Riau. Kolam ini konon jadi tempat mencuci pusaka di zaman Kerajaan Siak. Entah mengapa, kolam yang berada di tepi Sungai Siak ini disebut kolam hijau. Yang jelas, banyak cerita tentang ritual pengambilan pusaka di kolam ini. Kalau memang dia ada jodoh, ada rezeki memang dapat. Ada yang dapat, Pak? Ada. Seperti apa, Pak, yang Bapak? Seperti kebanyakan keris ataupun seperti batu cincin. Ada juga yang pakai bunga, ada yang pakai minyak, ada yang pakai nasi kunyit panggang ayam. Ada juga seperti itu kan. Ada yang melakukan zikir di sini, memohon sesuatu keinginan masing-masing. Ada seperti itu. Tak jauh dari kolam, makam Raja Siak pertama bersemayam. Kabarnya, orang harus berziarah sebelum melakukan ritual di kolam hijau. Kita harus mendatangi leluhur yang di sana dulu, baru ke tempat yang lain. Di sana hanya meminta izin untuk mengambil pusaka atau bagaimana biasanya? Ya, kebanyakan ziarah ke sana dulu, habis itu ya entah, terserah mereka. Yang aneh, beberapa pengunjung sering kesurupan saat berada dekat kolam. Sosok buaya dan laki-laki berbaju kerajaan Melayu juga sering terlihat di sekitar kolam. Siapa mereka? Selamat malam pemirsa, pada malam hari ini saya sedang berada di kolam hijau di Kabupaten Siak. Di sini kolam ini dibuat sejak Kerajaan Siak yang pertama, di mana dibuat untuk mencuci alat-alat perang pada waktu zaman dulu. Dan sekarang saya sedang bersama Bang Riki. Kita akan melakukan pendeteksian di tempat ini ya Bang ya. Iya. Di sini kira-kira pusat yang paling energinya paling kuat di mana Bang? Ya, pusat dari energi semua itu ada di dekat pohon ini. Jadi kita coba untuk mendeteksi di sini. Di sini saya akan mencoba memakai alat bantu. Ya, kita bisa tolong dengan di sini. Ya, tangannya di sini. Anda coba rasakan, saya akan mencoba untuk menarik energi yang ada di sini. Ya, dia akan bergerak. Dia akan berputar. Ya, dia berputar. Kalau berputar dia menunjukkan energi positif. Tapi kalau dia bergoyang, tapi ini bergoyangnya ke kanan berarti kiri. Ada energi negatif dan positif yang ada di sini gitu. Oh, begitu. Kini saatnya kami menjalin interaksi. Ada yang jaga. Beren. Assalamualaikum. Siapa kalian semua? Kami datang ke sini untuk informasi tentang tempat ini. Anda bisa turun dan kita bisa komunikasinya enak. Kita bisa ngobrol enak di sini, bisa cari informasi. Bisa ada coba. Untuk apa saya turun? Iya, kita biar bisa komunikasi untuk saya ingin tahu informasi tentang tempat ini. Anda mungkin bisa menceritakan kepada saya. Baik. Dengan siapa Anda? Siapa? Panglima Hitam. Panglima Hitam, apa yang Panglima lakukan di tempat ini? Saya menjaga kolam ini. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menjaga kolam ini? Raja kecil, itu raja saya. Anda tahu dulu tempatnya sebelum dibuat kolam ini tempat apa? Dahulu, di sini kolam ini tempat pencucian kaki, tempat pencucian pusaka. Apa tujuannya dicuci di sini? Untuk membersihkan aura-aura kotor. Dengan cara apa membersihnya? Apakah hanya dibersih saja? Ada ritual khusus. Tapi saya sedih. Apa yang membuat Anda sedih? Di area ini
dijadikan tempat maksiat, tempat mabuk-mabukan. Apakah Anda pernah coba menegur mereka yang melakukan hal-hal maksiat seperti itu? Itu bukan kerja saya. Saya hanya ditugaskan menjaga ini. Anda sendiri posisinya di dalam apa di luar kolam? Ya, di dalam. Di dalam kolam. Kalau boleh saya tahu sejak kapan? Sejak tahun berapa kolam ini dibuat? Tidak perlu. Dan kenapa dinamakan kolam hijau? Itu darah-darah para penjajah menjajah negeri kita. Selain Anda, ada siapa lagi yang menjaga tempat ini? Banyak. Ada siluman buaya. Anda sendiri sosoknya seperti apa? Seperti apa sih kamu lihat? Seperti sosok yang tinggi besar. Satria. Ya, Banyak prajurit-prajurit Anda di sini. banyak sekali. Itu bisa banyak pusaka. Apakah waktu zaman dulu saat mereka mencuci, mereka simpan di situ atau bagaimana? Air kolam hijau ini tempat pencucian keris. Airnya bisa melukai orang. Tapi kita dapat informasi air ini bisa jadi obat. Ya, bagi siapa yang mendoakan bertawasulat dengan cara yang diridhoi Allah, maka obat akan jadi. Air ini bisa dijadikan obat dan bisa juga melukai orang. Maksudnya melukai seperti apa? Dahulu di sini banyak penjajahan, makanya kami cuci di sana. Itu terjadi dari sejak raja kecil sampai raja yang terakhir. Tidak perlu kamu tahu, saya panglima perang, bukan ahli sejarah. Ini saya dengar informasi katanya pernah ada orang yang mendapatkan pusaka dari sini. Apa itu betul? Dan cara pakai apa dia mendapatkannya? Tawasnya. Mengirimkan doa kepada beliau. Pusaka saya dapat. Tombak keris. Apakah itu peninggalan dari kerajaan Siak yang pertama? Ya, Waktu dulu, waktu saat kerajaan Raja Kecil, Raja pertama itu situasinya itu seperti apa? Apakah terjadi peperangan antara siapa dengan siapa? Apakah di tempat ini banyak terjadi korban? tempat ini tidak tersuruh lagi namanya. Tidak berapa? Tersohor. Ya, Kenapa alasannya? Kenapa? di sini telah dibuat tempat mabuk-mabukan, tidak terawat. Anda bisa melarang orang untuk tidak memberikan Itu tugas mereka. Sebagai manusia harus berpikir kebersihan itu sebagian dari iman. Percuma Raja Kecil membuat gurindam 12. Bisa dijelaskan sedikit nggak buat yang bukan orang Melayu seperti saya? Itu sastra karya ahli haji. Berpikirlah kalian. Hidup ini berdoa kepada Allah. Kamu cari di dalam saja. Apa yang mau Anda contoh? Saya akan berpandangan kepada kamu. Saya pikir saya kasihan. Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Kini ada salah satu warga memberanikan diri menjadi mediator. Udah Pak, mundur aja Pak, udah mundur aja Pak. Ya udah biarin Bapak mundur aja udah, nggak apa-apa. Biarin Pak, Biarin dulu Pak, Assalamualaikum. Mediator yang masuk ini merupakan warga lokal dari tempat ini dan Assalamualaikum. coba berkomunikasi makhluk apa yang masuk ke dalam tubuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini langsung beringas. Ia malah tetap di dua dunia. Kami mencoba menjalin interaksi dengan Bapak biarin Pak.
Inilah kekuatanku. Kalau bisa robohkan aku, hebat kau memang. Aku kasih waktu 5 menit. Kau malukan depan orang ramai. 5 menit, bukti duduk. 5 menit. Anda ini siapa? Panglima Putih. Panglima Putih. Ya, apa yang... Kedatangan kami di sini baik-baik. Kami cuma ingin mencari informasi. Anda bisa menjelaskan kepada kami bagaimana awal mulanya tempat ini dibuat? Ini tempat para jawaranya. Para jawara. Jawara seperti apa maksudnya? Jawara untuk bertanding. Untuk bertanding bagaimana? Untuk mengasah keris. Mengasah keris. Itu jangan Company. Kami melawan Belanda. Ngerti? Terus yang memerintahkan Anda sendiri itu siapa untuk berjaga tempat ini? Kau memanggil aku Datuk. Duduk kau. Baik. Ngomong sama orang tua. Hormat. Tempat ini digantung dengan tangan. Oh, dengan tangan waktu awal mulanya. Terus? Hanya untuk memisahkan, untuk mandikan benda pusaka. Memangnya berapa lama tempat ini dibuat? 250 tahun yang lalu dibuat dengan timbal sebanyak 3 kali lipat. Datuk mungkin bisa di sebelah sini kita komunikasinya, Datuk. Tempat ini tempat keramat lagi. Tidak ada satu pun benda yang bilang tempat ini keramat dunia. Sekarang dari tempat maksiat hanya tinggal nama. Apa yang membuat tempat ini sudah tidak keramat lagi, Datuk? Maksiat. Tapi saya dengar sampai malam 1 Suro kemarin masih banyak orang yang datang untuk mencuci pusakanya. Pusaka dari mana? Tapi kami dengar nih cerita dari sini ada beberapa orang yang datang sini melakukan penarikan benda-benda pusaka seperti keris, tombak dan sebagainya. Dan ada mereka bilang mereka dapat. Itu bagaimana, Datuk? Ada tumbanya itulah hasilnya salah satunya. Ada tumbal? Kita nggak tahu lihat Betul. ya mau kesini apa? Tenang itu. Sultan. Datuk, waktu zaman dulu, waktu zaman Raja kecil, situasi tempat ini seperti apa, Datuk? Hutan belantara. Apakah Panglima Hitam itu betul adanya atau hanya rekayasa aja, Datuk? Hanya Panglima Putih yang ada di sini. Oh, hanya Panglima Putih. Berarti tadi itu hanya rekayasa daripada jin-jin. Makhluk itu pandai menyerupai siapapun. Bentukmu aja sekarang ada. Bentukmu. Saya mendengar informasi ada sosok perempuan di tempat ini, Datuk. Itu siapa? Oh, orang yang meninggal di sini. Kalau sosok laki-laki yang menggunakan baju busana kerajaan Melayu, makanya kami ingin kejelasan, Datuk. Apakah betul itu ada? Raja Jin? Raja kecil. Oh, iya. Subhanallah. Datuk, kita bisa bicara, Datuk. Di sini ramai. Baik, kita bisa bicara lebih enak, lebih tenang, Datuk. Banyak punya pegangan sini. Datuk, banyak orang yang datang kemari ingin mencari pusaka-pusaka di sini. Itu apakah Anda tidak pernah coba melarang mereka atau menegur mereka? Memangnya Datuk pernah menegurnya dengan cara seperti apa, Datuk? Diceburkan.
Apa yang terjadi dengan orang yang Datuk coba ceburkan itu? Bagi yang tidak meninggal, apa yang terjadi pada mereka, Datuk? Apakah orang yang keluar dari tempat ini menjadi gila itu salah satu akibatnya? Aku tidak bermaksud seperti itu. Tolong, dokter. Kasihan badan. Pak, biarin dulu, Pak. Biarin dulu, Pak. Ya, biarin. Jangan bisa. Namun, mediator ini kesakitan. Ada apa ini? Diam sini. Karena masih butuh informasi, mediumisasi berlanjut kembali. Biarin. Mundur dulu. Assalamualaikum. Anda dengan siapa ini? Anda mungkin bisa menceritakan tempat ini dulunya tempat apa? Saya Waktu zaman kapan? bekerja bersama Itu tahun berapa kira-kira dibuatnya? 700-an. Memangnya dulu? Lampu nyala. Lampunya di sini. Nama Anda siapa? Tingkis. Tingkis mungkin bisa menceritakan bagaimana awal mulanya tempat ini dijadikan tempat untuk mencuci senjata-senjata perang. Matanya tidak pernah kering. Siapa yang menggalinya pertama kali? Orang panglima kerajaan. Anda membawa kami ke sini ingin menunjukkan sesuatu kah? Apakah ada sesuatu yang Anda ingin kasih tahu ke kami? Dulu apa? Kuburan? Tidak. Tidak, bukan kuburan. Ini orang menganggap di kuburan. Kuburan kosong. Kenapa orang bisa menganggap di sini sebuah kuburan? Bagaimana awal mula ceritanya? Betul. Tapi apakah tempat itu jadi satu tempat keramat? Mereka yang membuat keramat. Tidak ada keramatnya. Tidak ada keramatnya. Itu hanya para penghuni dari suku. Memangnya banyak penghuni yang ada di situ? Banyak sekali. Kalau saya boleh tahu penghuninya itu dari kalangan Ada apa? lampu bantu. Anda tahu siapa itu yang makhluk-makhluk yang masuk ke dalam tubuh mediator? Tak disangka, sudah ada energi gaib menyerang salah satu warga. Assalamualaikum. Saya menunggu di sini. Nama Anda sendiri siapa? Kenapa tempat ini harus memiliki banyak penunggu? Parah. Dayang-dayang. Maksudnya dayang-dayang gimana? Jangan jadikan tempat ini tempat maksiat. Bangsa Anda pernah coba untuk menegurnya? Menegurnya dengan cara seperti apa? Takutin dia. Menakutinya apa? Dengan menampakkan sosok Buaya. buaya. Kalau kita boleh tahu, Anda tinggalnya di mana? Apa yang Anda tahu tentang tempat ini sejak Anda ada di pohon itu? Tempat ini dulu. Tempat para dayang-dayang kumpul. Tapi sekarang ini tempat orang maksiat. Kalian semua sini. Dayang-dayang waktu kapan itu? Kerajaan kapan? Saya Sultan. Terus bagaimana dengan tempat pencucian benda pusaka? Apakah itu betul? Ya cuma mengambil airnya saja. Selain digunakan para dayang, tempat apa lagi yang ada di sini? Bagi masyarakat sini ataupun semuanya yang ada di sini, tolong rawat tempat ini.
Tempat ini adalah tempat raja kalian dulu pernah singgah ke sini. Jangan jadikan tempat ini jadi tempat maksiat. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, tiba-tiba ada satu media yang datang dan tampaknya marah. Kita coba cari tahu. Tetap di dua dunia. Siapa ini? Saya Panglima Hitam. Dua mediator saling beradu. Apa maunya makhluk ini? Semua informasi di sini. Apa yang ditutup dia? Hanya mengalihkan cerita. Memangnya siapa yang benar? Tadi Anda bilang mediator yang ini mencoba untuk menutupi tata tempat ini. Memang yang mau ditutupin itu cerita yang sebelah mananya? Tidak ada cerita yang Tidak ada dayang. tidak ada. Jika kalian mau membuktikan, oke, saya harus tunjukkan. Kalau mereka tidak percaya, kalau tempat itu mencuci keris. Makhluk ini beranjak ke kolam. Coba kamu lihat si batang itu. Batang. Batang ini. Ya, Tangan, kos tangan. Maha besar Allah yang menunjukkan kekuasaan lewat benda ini. Ini, ya. Kenapa Anda memberikan keris atau menunjukkan keris kepada kami? agar mereka percaya tidak menyalahgunakan tempat ini. Tempat mabuk-mabukan, berbuat maksiat. Keris ini peninggalan Raja Kecil dulu. Ya, jangan. Kenapa ditinggalkan di tempat ini? Semuanya Terima kasih atas informasinya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama, mediator siluman. Bang, bagaimana cara kita menyikapinya apabila kita mendapatkan benda-benda pusaka seperti tadi dari tempat yang dikeramatkan, Bang? Seperti kita lihat tadi itu hanya sebagai pembuktian dari makhluk gaib bahwa mereka memang ada di sini dan benda pusaka itu hanya ingin mereka tunjukkan eksistensi mereka di sini. Jadi sebagai manusia yang beriman, kita tidak boleh memanfaatkan atau menyikapi semua ini dengan pikiran yang berbeda. Karena semua ini adalah kekuasaan dari Allah. Bagaimana dengan cerita-cerita yang tadi banyak cerita yang simpang siur ya, Bang ya? Iya, mereka sebenarnya protes gitu dengan keadaan di sini. Tempat yang mereka anggap ini sakral, tempat mereka anggap ini bersih, bersejarah, dirusak oleh oknum atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita ambil hikmahnya dari semua ini. Tempat yang bersih, tempat yang sehat, tempat yang indah,